Assalamualaikum, hai, selamat datang di kanalnya Anissa Sukono, di mana kanal ini berisi seputar perjalanan saya. Semoga episode kali ini menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Kurang 15 kita udah selesai halal bihalal, dan halal bihalalnya out of the box ya, anti mainstream. Jadi halal bihalalnya di tengah-tengah empang guys ya, teman-teman KPSA. Walaupun gak bisa hadir semuanya, alhamdulillah yang sudah bisa hadir mewakili TIP, Bunda IP masih di belakang sama abinya. Jadi sekarang kita siap-siap mau sesi foto-foto di Jembatan Pelangi ya. Siap. Wisata mangrove Jembatan Pelangi berlokasi di Kampung Brambang, Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Sekedar tempat wisata, tapi lokasi ini juga berfungsi sebagai tempat edukasi bagi masyarakat sekitar dan pengunjung. Nah, sekarang kita ada di trek menuju Jembatan Pelangi. Jembatannya warna-warni ya. Jadi emang parkirnya tadi di sana, dan kita harus jalan trekking, nggak jauh sih ya. Terus tuh orang buat timnya. Dan tadi habis halal bihalal, ini bonusnya jalan-jalan ke jembatan. Kata sih Jembatan Pelangi, tapi gue juga belum tahu sih nama benernya itu apa ya. Kita lihat nanti perjalanannya. Penggagas wisata mangrove Jembatan Pelangi yaitu Miftahul Halim mengatakan Jembatan Pelangi ini menjadi wahana edukasi mangrove atau bakau bagi mahasiswa, pelajar SMP dan SMA, bahkan siswa SD. Nah, dengan belajar mengenai mangrove, masyarakat diedukasi supaya bisa ikut menjaga kelestarian alam, karena dengan begitu manusia juga yang akan diuntungkan. Bayarnya berapa, A? Rp5.000 ya buat setiap pengunjung. Bayarnya pulang ya? Woi, bayar gitu. Kebun bibit mangrove sana, akses perahu. Ini Jembatan Pelangi. Ini Pelongo. Ia mengungkapkan jika dengan tumbuhnya mangrove di pesisir pantai, maka abrasi yang akan ditimbulkan oleh ombak akan dapat dihindari. Mangrove juga berfungsi sebagai pemecah ombak, dan ini akan membuat kekuatan ombak melemah dan pada akhirnya tidak akan menimbulkan abrasi. Selain itu, mangrove juga merupakan habitat yang cocok untuk udang, kepiting, ikan, burung, dan makhluk lainnya yang tumbuh dan berkembang biak. Jika banyak ikan dan hewan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia tumbuh di sekitaran mangrove, maka yang akan diuntungkan adalah warga sekitar juga. Bahkan nelayan tidak perlu mencari ikan sampai ke tengah lautan, karena di pinggir pantai di dekat mangrove pun banyak. Santai Uni, santai. Oke, gengs. Oh, jadi dia yang ininya ya, jadi binatang tamu ya. Ini memang akses jalannya dibikin warna-warni biar ceria, dan ini juga mungkin bisa menjadi salah satu daya tarik ya buat akses ke kebun mangrove. Kalian bisa lihat di sekitar ini mangrove-nya ya, dan salah satu fungsi mangrove juga ini untuk mencegah abrasi dari laut ya. Oke, kita terus jalan, ada apa di sana, dan lihat pemandangannya. Ia juga menceritakan jika awalnya ia menginisiasi pembangunan Jembatan Pelangi dengan meminta bantuan dari PT PLN Persero Banten. Dan saat itu tingkat kesadaran masyarakat akan lingkungan, terutama dalam menjaga kelestarian pantai dengan menanam mangrove, masih sangat rendah. Bahkan dia sering ditertawakan oleh warga sekitar ketika sedang menanam mangrove. Gila, wah. Dan warga saat itu bertanya-tanya untuk apa dia menanam mangrove. Dia pun nggak ambil pusing dan terus saja menanam mangrove. Karena ia yakin dengan adanya mangrove, maka kehidupan masyarakat sekitar akan membaik. Mangrove akan membawa kebaikan bagi warga. Nah, setelah minta izin warga sekitar, termasuk lurah dan pemilik lahan, akhirnya Jembatan Pelangi mulai dibangun. Dan sejak itu ia hanya meniatkan
bagaimana supaya warga sadar lingkungan juga mendapat hasil dari pengelolaannya. Dan ini terbukti ketika Jembatan Pelangi viral dan ramai dikunjungi orang. Nah, akhirnya Miftah menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat sekitar karena ia sudah cukup merasa gembira bisa membantu warga dengan menyediakan lokasi berjualan bagi mereka. Juga pengelolaan parkir oleh pemuda yang dikerjasamakan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang. Karena kita sudah ada di ujungnya, kan? Tadi kita udah jalan lewat hutan mangrove-nya. Jadi ini adalah udah masuk di Guys, welcome to back Mega Cassette guys. Jadi di sini tuh banyak banget spot-spot yang bisa kalian manfaatin, mulai dari berselfie ria ya. Ini emang disediakan ini kayak semacam apa ya, tempat untuk berselfie ria dengan backgroundnya adalah laut lepas ya. Terus juga kalau mau sekitar jam 5 kurang itu bisa dapat sunsetnya. Terus juga ada naik perahu berapa sih guys? Bayarnya berapa? Naik perahu 5.000 berapa menit? Durasinya berapa lama? Kejauhannya berapa meter dari dermaga sederhananya? Tapi yang pasti kita lihat saja nanti ya. Kira-kira itu dia mereka durasi berapa menit dan berapa jauh. Kalau kalian yang agak-agak ngeri, yang agak-agak fobia sama laut, dengan nggak usah. Lihat aja ya dari kejauhan. Tapi kalau pengen ngerasain sensasi sore-sore naik perahu, naik kapal, ya cobain aja ya. Itu dia. Jadi kayaknya sekitaran ini muter gitu ya. Bareng teman-teman KPA Sahabat Awan ke Jembatan Pelangi. Lagi santai-santai guys ya. Kita ajak ngobrol yuk salah satunya. Siapa sih yang asli warga sini? Oh dia. Mas Tom. Sini deh. Gila tinggian dia dibandingkan gue ya gitu. Tom, mau nanya dong Tom. Kalau Jembatan Pelangi itu dibuka udah berapa lama sih? Sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. Tahun 2018 ya. Terus pengunjungnya dari mana aja Tom? Kalau pas pertama viral sih udah dari luar kota mana-mana. Oh gitu ya. Tapi emang udah dibikin seperti ini gitu konsepnya ya. Ini yang lama. Yang Oh. awal yang awal. Oh itu. Ini yang baru dibangun. Baru yang 2020. Oh, oke. Jadi ini yang pertama kali pembangunan ya, Jembatan Pelanginya. Dan emang melewati hutan mangrove ya. Ini ada di daerah Kampung Brangbang, bukan barang-barang seperti teman gua ngomong ya. Jadi Kampung Brangbang, Desa Lontar, Kabupaten Serang ya. Kecamatan Tirtayasa. Dan masuk ke sini dikenakan biaya per orang 5.000 rupiah. Terus spot yang bisa kalian nikmati adalah selfie. Terus apa tadi tuh? Naik perahu kena 5.000. Ibu penjaga sini ya? Oke, tapi emang biasa rame pengunjung itu di sore hari ya. Ibu dari mana, Ibu? Saya dari Padang. Oh, dari Padang? Iya. Wah, jauh sekali. Lagi Oh, gitu. Ibu tahu di sini ada Jembatan Pelangi dari mana? Ini dari teman saya. Oh, gitu. Terus langsung ke sini. Iya, dia ngajak ya. Oh, oke. Gimana menurut Ibu Jembatan Pelangi? Terus, ya gimana ya? Enak sih, asik tempatnya. Murah lagi. Murah lagi. Sebelumnya udah pernah ke sini? Nggak murah kan? Baru kali ini berarti ya. Iya, benar. Terus harapannya apa sih kira-kira buat pengunjung yang datang ke sini kira-kira? Maksudnya gimana? Ya mungkin ada masukan apa misalnya jauh ini yang Ibu lihat nih bisa ditambahin spot yang lainnya atau mungkin ada makanan cepat saji atau apa mungkin ada masukan yang lainnya. Ya, menurut saya sih memuaskan. Tempatnya asik, adem, murah meriah. Buat foto juga udah keren. Udah foto-foto? Ya. Tinggal di-upload. Iya Bu. Have a nice trip ya, selamat jalan-jalan ya. Habis ini namanya belum ya? Panjang Jembatan Pelangi tidak lebih dari 100 meter. Nah, dari Jembatan Pelangi ini kita bisa melihat secara dekat pohon mangrove yang tumbuh di pinggiran pantai.
Jembatan ini dibangun kurang lebih 2 bulan pada tahun 2018 lalu. Akhirnya jembatan Pelangi pun dibuka pada tahun yang sama dan boom, langsung viral ternyata. Banyak yang berkunjung bukan hanya para orang tua dan remaja saja, tapi juga anak-anak. Dan ramainya pengunjung sudah terlihat sejak lokasi ini dibangun dan belum jadi, tapi sudah banyak masyarakat yang mempertanyakan kapan dibuka untuk umum. Siswa SD gak hanya datang untuk wisata, melainkan juga belajar tentang mangrove, bahkan menanamnya. Fasilitas yang disediakan seperti perahu wisata untuk berkeliling, ada juga menanam mangrove, tempat belajar anak saung mangrove, kios untuk masyarakat berjualan, menara pandang 10 meter untuk melihat mangrove di pantai, dan juga toilet serta musola. Nah, khusus menara pandang ini merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan Pusat. Untuk tarif masuk itu dikenakan Rp5.000 per orang dan parkir motor Rp2.000, sementara parkir kendaraan roda 4 atau mobil dikenakan Rp5.000. Lokasi wisata mangrove Jembatan Pelangi paling mudah dijangkau dari perempatan Ciruas dengan mengambil jalan ke arah Pontang Tirtayasa. Setelah sampai di perempatan Pontang, jaraknya hanya sekitar 5 km dari sana. Wisata mangrove Jembatan Pelangi sudah didaftarkan juga di Google Map, jadi kalian gak akan kesulitan untuk mencari lokasi tersebut. Sudah hampir mau maghrib, jadi main-mainnya ke Jembatan Pelangi sudah selesai. Beberapa gambar juga sudah diambil, tapi sayang sih sebenarnya pengen ngobrol nih sama pengelola. Sama pengelolanya. Mudah-mudahan trip sederhana kita, ya ini kalau kalian mau berkunjung atau mau jalan-jalan dengan low budget, dengan biaya yang hemat banget, bisa datang ke Jembatan Pelangi. Ini Rp5.000 untuk tanda masuk, ya. Dan kalau udah jam-jam segini emang anginnya udah lumayan kenceng ya, Tom ya. Udah lumayan kenceng. Jadi yaudah pulang daripada ntar masuk angin ya. Kelamaan main di laut. See ya, jangan lupa di subscribe.